Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu yang akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib lagi yang nyata. Maka kami akan mengkhabarkan apa saja yang pernah kalian lakukan. Quran Surah Al-Jum'ah ayat ke-8. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat kaum muslimin, sidang jamaah para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di awal pertemuan kita pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, tentunya tiada kalimat yang pantas kita sampaikan dan kita ucapkan melainkan marilah sama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan setiap rahmat, karunia dan hidayah, pertolongan, kesempatan yang Allah berikan, tentunya sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, baik untuk kehidupan dunia ataupun tentunya kehidupan nanti di akhirat. Salat di awal waktunya berjamaah yang merupakan amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali hadir dalam majelis ilmu, mudah-mudahan pertemuan kita dicurahkan keberkahan, kebaikan, pahala, dan tentunya duduk kita di sini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan senantiasa dicurahkan kepada qudwah, kepada tauladan kita, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kembali mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu kaum muslimin, hadirin wal hadirat, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan ia menilai sanadnya sahih sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Imam Muslim, dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, atau yang biasa kita kenal dengan nama Abu Hurairah, bahwa beliau pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min iqtirabis saati ayazharal mautul faja'ah. Min iqtirabis saati ayazharal mautul faja'ah. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika munculnya
kematian secara faj'ah, kematian secara mendadak. Hadis yang mulia ini, kata para ulama, tentunya memberikan pelajaran kepada kita bahawa salah satu ciri akhir zaman, dekatnya seorang manusia ataupun hamba Allah dengan hari kiamat adalah ketika kita lihat di sekeliling kita banyak manusia meninggal dalam keadaan mendadak. Apa maknanya dalam keadaan mendadak, Bapak Ibu? Meninggal yang datangnya tiba-tiba, meninggal tanpa disangka-sangka. Tak perlu harus mendapatkan penyakit barik, tak harus kecelakaan, tak harus dirawat di rumah sakit berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi betapa banyak akhir-akhir ko, Bapak Ibu, orang yang meninggal bahkan tak ada tandanya meninggal sebelum itu. Sedang berjalan meninggal, sedang di auto meninggal, sedang di rumah meninggal. Kalau dah tangguangnya masih bagalak-galak je baru mau ta je baru. Tapi beko malam lah meninggal se. Tadi malam kamu saji je baru, tadi malam ustaz tu ceramah je baru. Ambo tu Bapak Ibu. Rupanya lah pais bisa jadi karena memang sering diingatkan oleh guru-guru awak, kematian itu merupakan rahasia Allah, sesuatu yang tidak pernah kita akan tahu, Bapak Ibu, bila kita mati, di mana kita mati, dan baa cara Allah mematikan awak. Kita tak pernah diberikan khabar, kita tak diberitahukan oleh Allah kapan ajal kita tiba, kapan kematian itu datang. Kenapa? Karena semuanya sunnatullah. Namun yang pasti, Bapak Ibu, kita diajarkan di dalam agama ini bahawa setiap yang bernyawa pasti mati. Itu senang diajarkannya. Kullu nafsil dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Artinya nan mati itu merupakan proses nan pasti kita jalani. Dah bisa indak barabana kayu awak, barabana hebat kita, tinggi ilmu, banyak keluarga, dimuliakan di hadapan manusia, nan mati pasti datang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nak mati-mati wak kira-kira Bapak Ibu, 80 atau 90 indah je mati je. Saratui nak mati je doh. Saratui 20 tahun indah je mati je. Berdoa orang sabu saji, sabu salah lah. Bila lah etik kau mati wah orang. Ibu lu orang macam lihat menyusah ke orang lain. Harus mati. Karena kita semuanya adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Itu yang sering diingatkan bahawa mati bukan masalah suku atau indak suku. Mati bukan masalah siap atau indak siap. Mati bukan masalah tua atau muda. Bara banyak orang nan muda pada awak, umuannya ketek pada kita, tapi dulunya pai. Lai Bapak Ibu, orang nan ketek umuannya pada awak, lettingnya di bawah, tapi secara kehidupan dulunya meninggal pada kita. Bisa. Bukan dilihat dari segi sakit ataupun sehat orang. Aku sering diingatkan, bukan berarti orang nan dapat penyakit itu capek matinya lu tentu oleh Bapak Ibu. Kita pernah bertemu orang yang bahkan lah acuk masuk rumah sakit. Ya, lah operasi bagai, lah komplikasi bagai, lah pernah koma bagai, dak koma saya lu titiak. Tak ada nampak penyakitnya tu lah ya. Tapi sampai kini ai duit je baru.
Maku apa-apa yang pernah baca cerita tu bapak itu berkesan mana tu ustaz. Ambo pernah difonis de dokter, kece dokter apa secara ilmu medis ambo gua kalau ndak dioperasi penyakit apa gua ambo rasu apa bisa bertahan 1,5 sampai 2 tahun ya gua. 2 tahun tu lah lama tu mah. Ambo banyak lo menangani pasien model apa gua kece dokter tu. Jadi kalau ndak apa operasi gua rasanya secara penyakit iko apa bisa bertahan paling lama 2 tahun di duitnya kau. Model tu yo, amu apa operasi? Ambu kalau operasi ndak ada bakari je apa yolah. Tapi nanti jadi ustaz, lebih kurang 3 bulan setelah itu dapat diambu kabar, aduh, dokter nona dulu meninggal. Apa acaranya tu bapak ibu? Inyo nama fonis orang 2 tahun leh. Alhamdulillah ustaz ko lah masuk tahun kampe wah saja dokter tu mengecek idui jo baru ujenya. Jadi bukan dekano sakit ko orang capek mati baik ibu. Atau sabaliannya badan wa siai makan wa lama olahraga bisa berjalan kian kamari kuat nampak de orang. Alun tentu lo lama mati leh. Acok mana terang awak de tadi pagi bertamu je baru. Kamu ada tahu? De tadi pagi bersobok manggale je baru. Bahkan beberapa hari ko lah banyak orang meninggal do nan bapak ibu de sakit paru sakit tik saja mati. Karena inilah kenyataan kehidupan kita bapak ibu bahwa setiap manusia itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal yang ditetapkan oleh Allah, ketika kita dalam rahim orang tua awak lah ditentukan bara jatah umur kita, bara kesempatan hidup nan ka kita pakai, bara banyak rezeki kita di dunia, semua sudah diatur oleh Allah. Kalau waktu tunjuk mana nalah datang, mau tidak mau, siap tidak siap, kita pasti balik ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad, kematian yang kalian lari, yang kalian tak suka, yang kalian banci dengan kematian itu, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itulah yang akan menemui kalian. Karena sejatinya bapak ibu, kalau ditanya banalah hati ketik awak, yo rasanya kita ku manusia takui mati bapak ibu. Kan ibu? Kalau mancalia orang dimandikan, pernah bapak ibu memandikan jenazah? Lai pernah awak mengapani jenazah? Lihatlah, ba'a keadaan orang mati itu bapak ibu tak bisa menggari, namun salah mati. Kalau ada orang mati bisa menggari, nak mati namun itu. Dibawa kamu saji bersama-sama. Dulu nak pernah nyu datang kamu saji bagai do, kini dingke orang lain. Tiba di musaji diletak kalau paling muka. Dari belakang sahnya betul. Dibawa lo bersama-sama. Dimasuk kalau ke dalam kubur, ditimbun lo jo tanah. Ambo pun pernah memasukkan orang ke dalam yang lain itu bapak ibu. Mancalia itu kalau dibayang kalau diri awak, yo rasanya nak talu mati ke bapak ibu. Ba'a keadaan di dalam kubur. Maka para ulama bambu sampaikan itu sengaja membuat di belakang rumahnya bapak ibu. Dibuatnya sekitar 1 meter 2 meter, dibuatnya kuburan dicecak. Tu kuburan dicecak ustaz, jadi buat mana kuburan. Jadi kalau malihnya beribadah, malihnya salat malam, malihnya baca Quran, malihnya kamu saji, ada kelalaian misalnya nyobai lalu dalam kubur tu semalam. Pak ibu bisa aja jadi terapi dawak. Kau ada orang berlebih tanah di belakang rumah digali lah tu sudah menggali sikit ganti-gantian tu disuap. Cuma lah pak lo rasanya dalam kubur tu apa ibu.
Baalo rasonyo di dalam tanah tu lalu agak samalam. Ayo dalam tehangan waro. Karena sejatinya kita manusia, ku Bapak Ibu, adalah makhluk yang banci jo mati. Balu nak kawanci kami Ustaz, mati nan kama misahkan kita dari keluarga kita. Mati nan kama misahkan kita dari suami kita, dari isteri kita, dari anak-anak kita. Mati nan kama misahkan awak dari karajo. Mati nan kama misahkan kita dari harta nan kita cari. Kalaulah mati ndak ada kesempatan untuk beribadah, dah boleh datang ke surau kamu saji ke Bapak Ibu. Dah boleh mendengar pengajian bagaimana ku ada orang mati mendengar pengajian hari ko dah semua mengaji sekarang. Waktu orang mati kiranya saja. Tak bisa bersedekah, tak bisa baca Al-Quran, terputus. Maka manusia adalah makhluk yang kata Allah dalam Al-Quran, walaupun engkau benci dengan kematian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan satu hadis beliau, hadis yang mungkin sering didengarkan dan disampaikan dari guru-guru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Ummul Mukminin Aisyah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Sianan ingin bertemu jo Allah, Allah pun ingin bertemu jenyo. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Sianan banci bertemu jo Allah, sianan bare bertemu jo Allah, sianan da amuah bertemu jo Allah, Allah pun banci bertemu jo nyo. Kata Nabi, sianan ingin bertemu jo Allah, Allah pun ingin bertemu jo nyo. Sianan banci bertemu jo Allah, Allah pun banci bertemu jo nyo. Bapak Ibu kalau boleh ambo bertanya, Bapak Ibu nan hadir kini ko ingin bertemu jo Allah atau banci bertemu jo Allah? Kadang berdua bertiga saya takut itu batu. Kalau kecian ingin Ustaz mati dulu je. Tentu ya. Kalau nak mati lagi bisa bertemu je Allah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukan kami ndak ingin bertemu je Allah. Bukan kami ndak rindu bertemu je Allah, balon ndak kaingin Allah yang memberikan kita nikmat dalam kehidupan awak. Bara banyak nikmat Allah nalah kita pakai. Bara banyak kasih sayang Allah nalah kita nikmati. Sambuah. Kena tetong le Bapak Ibu, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan, tidak ada yang bisa menghitungnya. Batu tak ada Bapak Ibu. Karena saking banyaknya. Malu mungkin kami tidak ingin bertemu je Allah. Jangan kalai Bapak Ibu. Manusia sajalah kalau ada orang babu elok kawak Pak. Kau dikirim menyuat sambal, dikirim menyuat bareh, dikirim menyuat tilakuang ibu-ibu, dikirimkannya awak ko makanan bagai. Ingin awak bertemu je orang tu atau indak? Ingin. Indak bana ka membalih Bapak Ibu minimal manga. Mengucapkan terima kasih. Ko adu ge orang mengirim nasi kapau kawak Ya, ndak dua sarang lita-lita siang tiba sana di Singapura. Siang mengirim gua si fulan. Tentu ingin bertemu setidaknya mengucapkan terima kasih. Balon nak ingin. Iku Allah bara banyak nikmat nan dia gia kawak. Bukan kami ndak ingin bertemu ju Allah ya Rasulullah. Bukan kami ndak rindu bertemu ju Allah, ingin rindu, tapi tolong sampaikan kepada ambo, aina nahnu la nakrahul maut. Sia manusia di atas dunia kun anda takui mati, sia orangnya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bukan itu yang dimaksud keinginan atau rasa banci manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Nabi,
ketika seorang dalam keadaan sakratul maut. Waktu kita di penghujung kehidupan awak, di saat nyawa kaba pisah jo badan, di saat itulah kata Nabi SAW, Allah akan mencaliakkan sampai kembali kita nanti di akhirat. Jadi sejatinya Bapak Ibu, aku rasio sebenarnya kumah, tapi biarlah disampaikan supaya tidak jadi rasio Bapak Ibu. Jadi kalau awak mati itu Pak, itu sebenarnya lah dicaliakkan oleh Allah kama sampai kita nanti di akhirat. Baca itu saja tak bisa awak ke keluarga awak, tapi orang mati itu Bapak Ibu, itu kata Nabi, Allah sudah bukakan hijabnya. Allah nampakkan segala apa yang akan dia temui nanti di akhirat. Kalau orang yang ahli ibadah, rajin beramal saleh, melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat dia akan meninggal, di saat sakratul maut itulah Allah mencaliakkan sampai kembalinya nanti di akhirat di dalam sarugu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak tu, dicalian di Allah ba'a nikmat sarugu Allah, ba'a rancaknya sarugu Allah, sehingga di saat itu timbul keinginan seseorang untuk cepat bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengannya. Maka kita dapatkan Bapak Ibu, ada orang-orang yang sabalun meninggal tu ternyata kita lihat tersenyumnya sebelum mati tu Bapak Ibu. Lihat pernah Bapak Ibu mencaliak orang ke meninggal tersenyum. Lihat Pak, kalau nak dua buah ada fotonya Ibu. Beberapa orang yang mati dalam keadaan tersenyum. Bukan tak dapat sakratul maut, bukan tak merasakan semua manusia itu ada jatahnya sakratul maut. Karena kata Nabi dalam hadis, walil mauti sakarat, setiap kematian itu pasti ada sakratul maut. Jangan kali awak nurang yang biasa, sebagaimana aku sampaikan, bahkan Nabi Habibullah, kekasih Allah, orang nan paling bertakwa, orang nan paling dakik jo Allah, ada sakratul maut beliau tu tidak Bapak Ibu? Kalau ibadah beliau bah dulu, kalau salat malam beliau tafattara qadamai, sampai bangkak kaki beliau dek karano panjangnya salat malam. Lidah awak nak sampai bangkak kaki, dak dari mati asam urat doa, ambo bangkak lu Ustaz dalam 3 bulan aja. Indak bangkaknya gara-gara panjangnya salat malam. Kalau Nabi bahas salat malamnya Pak Ibu, selesai membaca Al-Fatihah, kata Anas bin Malik, beliau baca surah Al-Baqarah sampai tamat. Sangko kami lah karukua, ternyata beliau tambah dengan surah Al-Imran sampai lo tamat. Lah selesai lo surah Al-Imran, sangko kami lah karukua, ternyata beliau sempurnakan dengan surah An-Nisa, 1 rakaat 5 juz. Ali ada nak taluk dah apa ini? Dia Ustaz, sadang panjang sen imam salat tarawih setiap memang imam ku panjang nasi kurang supaya visual. Salat salat tu ngopi-ngopi nyopi apa baik. Nabi sampai bangkak kaki beliau, ternyata beliau tetap mendapatkan dalam hadis, beliau masukkan tangannya ke dalam bejana, kata Fatimah binti Muhammad putri beliau, lalu beliau usap keningnya sambil beliau berdoa, Allahumma a'inni fi sakaratil maut, ya Allah ringankanlah proses sakratul maut ambo, menunjukkan dalil bahwa Nabi pun mendapatkan sakratul maut. Tapi orang nan ahli ibadah, orang nan dakik jo Allah, orang nan istiqamah dengan kebaikan dan amal saleh, waktu ka meninggal Allah caliakkan tampainya nanti di akhirat di dalam sarugu Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kata Nabi, inyo ingin batamu jo Allah, Allah pun ingin batamu jo inyo.
Namun sebaliknya, adolo orang nan sabalun mati kata Rasulullah, inyo ahli maksiat, inyo suko babuhe doso, inyo seringkali melakukan kezaliman terhadap manusia, kezaliman terhadap agama Allah. Dak sempat lo bertaubat sabalun mati, maka yakinlah ketika dia akan meninggal, Allah caliakan tampaknya nanti di akhirat di dalam neraka Allah. Nampak dinyo ba'a bareknyo neraka Allah, dicaliakan ba'a kasarnyo malaikat Allah, dicaliakan ba'a padiahnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah banyak manusia yang dia berat, yang inyo ndak ingin dan benci untuk bertemu dan kembali kepada Allah. Allah pun benci untuk bisa bertemu dengannya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kalaupun kita akan dimatikan oleh Allah, kalaupun mati kita dalam keadaan baik dari sangku-sangku, ataupun dak ada tanda-tanda sebelum kita mati, pulang dari sekolah sampai di rumah mati, ataupun lalu wabeku malam ternyata besok pagi tajago sen dalam kubur ale. Bisa jadi dak ada nan bisa menjamin kehidupan kita Bapak Ibu, kecuali semuanya di tangan Allah tu balai. Maka seorang hamba Allah, dia tentu berharap baik matinya nanti ada tanda-tanda atau tidak, baik matinya nanti mendadak ataupun memang ada penyakit, ada kesulitan yang Allah berikan sebelumnya mati, kita tentu berharap mati kita dalam keadaan husnul khatimah, mati kita dalam keadaan baik, mati kita dalam keadaan dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi katakan, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja kualitas kehidupan awak, kualitas umur kita, kualitas amal yang kita lakukan salamoko, itu ditentukan bagaimana seorang mengakhiri kehidupannya di atas dunia. Kalau mati wak lai dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan dakik jo Allah, maka insyaallah Bapak Ibu, umur adalah kita pakai adalah umur yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mati kita dalam keadaan bermaksiat, mati kita dalam keadaan suul khatimah, maka barapun umur nan dia gia di Allah, itu adalah umur nan sia-sia. Tu baca caranya. Yang pertama kata para ulama, kalau kita ingin mati husnul khatimah, maka banyaklah berdoa. Manga berdoa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang-orang beriman. Karena nan paling menentukan awak mati husnul khatimah atau suul khatimah, mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan taat atau mati dalam keadaan bermaksiat, tidaklah semuanya kecuali atas izin Allah. Jangan bergantung kepada amal awak, jangan merasa bangga terhadap ilmu kita, terhadap amal saleh yang kita lakukan, karena itu belum tentu mengantarkan kita husnul khatimah. Tapi yang menentukan itu siapa Bapak Ibu? Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup kehidupan kita dengan baik. Ya nak bisa kita basuh Arab bagai basuh awak ke ibu. Ya, bahasa Indonesia ku ada ibu nan tahu bahasa Belanda kan garanti ya Allah. Minta ya Allah, tutuilah kehidupan ambo, tutuilah umur ambo, ajal ambo seluruhnya ya Allah, matikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka Nabi itu Bapak Ibu, sebagaimana yang sering kita dengarkan, salah satu hikmahnya mungkin juga disebutkan oleh para ulama, hikmah Nabi membaca satu doa
yang doa ini seringkali dibaca oleh Nabi. Di antara banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah kawa, ternyata ada satu doa yang berulang-ulang, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh Ummu Salamah, di setiap ambo mendampingi Nabi, maka aku seringkali mendengar doa ini diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Bapak Ibu. Doanya adalah, dan saya yakin Bapak Ibu hafal, tapi mungkin kita lebih tingkatkan untuk membacanya. Boleh dibaca di saat sujud salat-salat sunnah gitu, atau sebelum salam kita bacain Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Baca doa setelah itu. Doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Lihat apa tu Bapak Ibu? Insyaallah. Baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati ambo, ya Allah, sabbit, tetapkan hati ambo, kuatkan hati ambo di dalam agama Engkau, baik di saat kita hidup, mudah kita beribadah, mudah kita beramal saleh, mudah kita melakukan ketaatan, mudah kita menjauhkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan, ataupun di saat kita akan meninggal. Karena orang akan meninggal tu Bapak Ibu bukan berarti ujiannya habis, tidak. Bahkan ujian orang nan akan mati itu jauh lebih berat daripada ujian ketika dia hidup. Batu mana itu? Karena setan mengarahkan seluruh tenaganya. Jadi setan kau nak kau pada orang hidup saja Bapak Ibu. Orang nan kamati pun itu setan berusaha dikecekkan kepada setan-setan lain. Kecenya tan kecenya. Tak tahu apa panggilannya dia Ibu, tapi dalam riwayat itu dikatakan nyo sampaikan kata setan tu, iko apa ko ibu ko uni ko sawantale kemati wah. Inyo ka meninggal gua. Kalau ndak bisa kita menyesatkan dia kini, kalau ndak bisa kita membuatnya keluar dari agama Allah kini, maka ndak ada kesempatan kita untuk menyesatkannya. Jangan kelewat, bahkan seorang Ahmad bin Hanbal pun diceritakan oleh anaknya, sebelum dia meninggal pun dia digoda oleh syaitan. Tapi dia mengatakan sebelum mati diceritakan oleh anak Imam Ahmad, indah. Karena di saat itu setan datang kepadanya membuat dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu ulama. Apalagi awak orang biasa Bapak Ibu, belum lagi merasakan sakratul maut yang sangat hebat. Ba'a sulitnya sakratul maut, ba'a sulitnya berpisah roh jo jasad awak. Di saat itulah datang loh, bahkan disebutkan dalam riwayat, bahkan ribuan setan yang bahu-membahu, bagotong royong, saling menguatkan untuk membuat kita keluar dari agama ketika dalam proses kita sakratul maut, manakala seorang sebelum meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca itu Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agama Engkau. Ditanya oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, mali aktsara doa ya muqallibal qulub. Batu acuk bana engkau membaca doa ya muqallibal qulub tu wahai Nabi. Dari banyak doa nan engkau baca, batu itu nan acuk terang ada ambo. Apa kata Rasulullah? Inna quluban nas baina asba'aini min asabi'illah. Sesungguhnya hati kita manusia berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah memutarbalikan hati itu sesuai dengan keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kalau ingin husnul khatimah, maka jalannya adalah perbanyak berdoa. Lalu yang kedua, istiqamah. Istiqamah dengan kebaikan dan amal saleh.
istiqamah dengan ibadah dan kita lakukan karena kata Nabi dalam hadis, matan nas bima ya'ishu bihi, mati manusia itu sesuai dengan kebiasaannya hidup. Ba'anyo hidup nyo jalani, baitu pulo dia akan dimatikan oleh Allah. Orang nan rajin berjamaah, orang nan rajin baca Quran, orang nan rajin salat malam, orang nan rajin dengan kebaikan-kebaikan, Allah akan matikan dia dalam keadaan seperti itu. Maka dalam hadis Bapak Ibu, salah satu terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa kata Nabi? Ala adullukum, maukah kalian namu tunjukkan amal yang akan menggugurkan dosa dan mengangkatkan derajat? Qalu bala, iya wahai Nabi. Yang pertama, isbahul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di waktu-waktu sulit. Bila tu Bapak Ibu? Subuh, tengah malam, hari dingin, hari hujan, tapi kita sempurnakan wuduk kita, maka wuduk itu menggugurkan dosa dan mengangkatkan derajat. Yang kedua, kasratul khutu ilal masajid. Mengadu, pa banyak langkah datang ke musaji, pa banyak langkah datang melaksanakan salat di waktunya berjamaah, memenuhi panggilan Allah. Maka ba'a dulu kata Nabi, setiap langkah akan menggugurkan dosa dan mengangkatkan derajat. Lalu yang ketiga, intizaru salah ba'da salah, engkau duduk setelah melaksanakan satu salat untuk menunggu salat lainnya. Dikatakan oleh para ulama bahawa menunggu waktu salat dalam hadis itu adalah menunggu waktu Isya setelah melaksanakan salat maghrib. Model awak kini kau kan menunggu waktu Isya, Bapak Ibu beriktikaf mendengarkan pengajian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis? Bapak lihat cari nanti hadis Imam Tirmizi, kata Rasulullah, faman fa'ala dzalika, sianan membiasakan, sianan merutinkan, sianan menjaga tiga amal ini. Tadi Bapak Ibu, menyempurnakan wudu, banyak langkah datang ke musaji, menunggu waktu salat setelah melaksanakan satu salat, sianan mengistiqamahkan ini, kata Nabi dalam hadis beliau, fa'asha bi khairin wa mata bi khairin, maka Allah berjanji akan menghidupkan dia dalam keadaan baik dan nanti pun Allah akan matikan dia dalam keadaan baik, artinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka paciklah kau Bapak Ibu, bauluak di waktu-waktu sulit, kau tengah malam, di sepertiga malam yang terakhir, di subuh, di waktu dingin, kita tetap menyempurnakan wudu kita. Lalu seringkalilah penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang ke musaji, salat di waktunya berjamaah, istiqamahkan. Kalau tidak ada uzur syar'i, maka berusahalah untuk memenuhi panggilan Allah, berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, maka rutinkanlah seperti kita tiap hari, tiap Rabu. Ya, tiap Rabu setidaknya sekali seminggu atau 3 kali seminggu, Masya Allah, 3 kali seminggu duduk kita di musaji menunggu waktu salat. Hadisnya sahih. Kamu yakinkan hadisnya sahih Bapak Ibu, karena dalam Imam Muslim pun disebutkan dengan redaksi yang berbeda. Maka sungguh sianan menunggu salat Isya setelah melaksanakan salat maghrib, maka berbahagialah, Allah akan hidupkan dia dalam keadaan baik dan mati pun nanti insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga ibadah kita untuk senantiasa berada di jalan yang hak. Dan kalaupun kita mati sesuai dengan tanda-tanda tadi, mati dalam keadaan mendadak, tiba-tiba, tak ada berita, tak ada penyakit, tak dirawat dan lain sebagainya, insya-Allah kita siap menghadapi Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadari kita milik Allah dan cepat atau lambat pasti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, itulah sedikit hadis yang bisa kita ingatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadis yang sederhana dan pendek ini bisa kita fahami, kita ilmui dan menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.